Kalau memang HP flagship itu harus serba wah, serba hebat, serba canggih dan banyak fitur, maka Samsung selalu tepat dalam mengeluarkan HP flagshipnya. Ya harus dong. Namanya juga flagship alias HP andalan. Sejak tahun 2011, Samsung sudah mengeluarkan HP flagshipnya yang kedua, yaitu Samsung Galaxy S2. Saat itu bisa dibilang sebagai penantang utama untuk HP Apple iPhone. Yang saat itu sudah beredar adalah iPhone 4 dan 4S. Nah, jadi kita pengen lihat seberapa hebat HP sang penantang Samsung Galaxy S2 ini di tahun sekarang, tahun 2024. Tentunya sudah banyak mengalami penyesuaian dan perubahan jika memang akan digunakan di tahun sekarang ini. Untuk itulah kita akan coba review Samsung Galaxy S2 ini, dan aku beruntung nih bisa mendapatkan HP ini yang bisa dibilang kondisinya masih layak pakai. Di marketplace memang tidak begitu banyak lagi yang jual HP ini. Ya maklum, sudah lama sekali, lebih dari 13 tahun. Nah, ini yang aku dapatkan, berikut juga box aslinya. Lumayan cakep ya guys, boxnya kalau kita lihat. Berwarna hitam pekat dengan ukuran yang tidak begitu besar. Aku suka dengan packaging yang compact seperti ini. Karena HP Galaxy S2 ini juga ukurannya masih kecil banget ya, kalau dibandingkan dengan HP-HP sekarang. Nah, ini kita lihat di bagian depannya ada tulisan Samsung Galaxy S2. Terus kita lihat di bagian bawahnya ada nomor IMEI beserta keterangan dibuat di Vietnam. Lalu di bagian sampingnya ada logo Samsung beserta tulisan Samsung Galaxy S2. Di sampingnya lagi ada stiker Samsung beserta stiker segelnya. Dan ini kondisinya udah dibuka ya segelnya. Dan di bagian atas ada tulisan samsung.com. Lalu di bagian belakang ada keterangan kodenya yaitu GTI9100 dan info fitur-fitur andalannya. Oke, langsung aja kita buka guys. Ini isinya kosong ya, karena cuma ada unit HP-nya aja. Tapi untuk chargernya ini masih menggunakan chargeran micro USB. Nah, langsung aja kita lihat HP-nya. Ini masih menggunakan baterai yang removable. Jadi bagian belakangnya bisa dilepas. Coba kita copot aja, kita keluarkan baterainya. Cukup kecil ya, dengan kapasitas 1650 mAh. Tapi enaknya yaitu, kita bisa dengan mudah mengganti baterai jika baterainya itu habis atau udah soak. Tidak perlu bawa ke bengkel handphone. Ya, kita tutup lagi. Sekarang kita lihat bagian atasnya. Masih ada headphone jack 3,5 mili dan antena. Di bagian bawah ada port micro USB. Lalu di bagian kiri ada tombol power. Dan di bagian kanan ada tombol volume up and down. Lalu di bagian depan ada kamera depan 2 megapiksel dan tombol home. Serta kacanya sudah terbuat dari Corning Gorilla Glass. Di bagian belakang tutupnya terbuat dari plastik yang keset dan ada kamera utama 8 megapiksel. Serta speaker yang terletak juga di bagian bawah belakang. Aku suka nih dengan bentuk bagian belakangnya. Enak dilihat, terkesan elegan dan maskulin, walau dengan bentuk yang kompak. Oke, sekarang mari kita coba hidupkan aja HP ini. Dan gimana? Iya, bisa guys. Inilah tampilan utama dari HP Samsung Galaxy S2. User interface-nya menggunakan TouchWiz UI 4. Scroll geser kanan kiri cukup cepat, terasa ringan dan ngebut. Tidak ada lag sama sekali. Sedangkan untuk OS-nya, ini aslinya menggunakan Android Gingerbread. Namun bisa di-upgrade sampai Android Jelly Bean, seperti yang udah ada di HP ini. Jadi sudah support sampai di Android 4 Jelly Bean. Tampilan utamanya masih terkesan TouchWiz banget. Ya dengan widget yang menggunakan model lama. Tapi bagusnya sudah customizable dari dulu. Tombol back, home, dan recent apps juga lancar-lancar aja. Nah, untuk layar, udah kelihatan banget kok dari pas awal hidupin, kualitasnya itu terlihat tajam. Karena ternyata sudah menggunakan layar Super AMOLED Plus.
dengan ukuran 4,3 inci, rasio 480x800 pixel atau 217 ppi. Nah, ini Bro and Sis bisa lihat sendiri, dipakai buat nonton YouTube masih cukup oke, saturasinya juga nggak pucat, dan hitamnya memang dominan mencuat. Namun, untuk YouTube kita sudah tidak bisa menggunakan aplikasi di Play Store lagi ya, tapi harus pakai browser Chrome. Tenang aja, masih bisa YouTubean dengan cukup oke kok. YouTube Short juga masih bisa. Tapi kalau untuk sosmed lain kayak Instagram dan TikTok, udah tidak bisa ya guys. Nah, kalau untuk audio, loudspeakernya lumayan keras dan tidak cempreng. Walau untuk bassnya masih kurang terasa ya. Kualitas ringtone-nya juga cukup oke. Di samping kita juga bisa dengerin lagu-lagu baik dari YouTube ataupun dari MP3 yang bisa kita masukkan ke HP ini. Ya, lanjut kita sekarang ke gaming. Dibekali dengan chipset Exynos 4210 Dual, CPU dual core 1,2 GHz, serta GPU Mali 400 MP4, masih bisa untuk memainkan game kayak Leo Fortune dengan lumayan lancar. Terus juga game-game Candy Crush dan game ringan lainnya yang tersedia di Play Store juga bisa. Dan yang bikin aku kaget, ternyata masih bisa untuk memainkan game FIFA 21. Wah, ada si Mbappe nih di sini. Mantap lah. Dan last but not least, kita bahas kameranya. Terdiri dari kamera utama, single kamera 8 megapiksel, f2.6, ada autofocus, dan ada LED flash yang kualitasnya lumayan, serta bisa merekam video dengan kualitas 1080p 30 fps. Sedangkan untuk selfie kamera, kualitasnya hanya 2 megapiksel. Hasil fotonya sebenarnya cukup lumayan sih kalau didukung cahaya yang cukup seperti di luar ruangan. Tapi dengan catatan, cahayanya juga mesti pas, tidak kekurangan dan tidak berlebihan. Kalau over cahaya juga hasilnya kurang bagus. Dan saturasinya menurut aku udah lumayan untuk kamera pada masa itu. Nah, jadi gimana kesimpulannya Bro and Sis? HP Samsung Galaxy S2 ini memang layak disebut sebagai HP flagship pada masanya. Terbukti dengan keunggulannya seperti di layar, desain, dan kualitas kameranya. Tapi memang untuk di tahun 2024 ini sudah tidak layak lagi dipakai sebagai HP utama. Masih cukup enak sih dipegang dan tidak panas. Paling hanya bisa dipakai untuk nonton YouTube, dengerin lagu, dan foto-foto di kondisi cukup cahaya. Tapi kalau untuk dijadikan HP koleksi, ini sih boleh banget, dan aku rekomenin banget.